Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afnidiana Sari dengan 3 NIM terakhir 084. Saya Rosatri Emilia dengan 3 NIM terakhir 097. Saya Azam Pasha dengan NIM 098. Nama saya Nadia Lina Fernanda dengan 3 NIM terakhir 083. Kami dari kelompok 4 kelas PGSD 2021C akan melakukan praktikum hukum pengetahuan tentang pidana. Tujuan dari praktikum kami yang pertama adalah memahami konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan tujuan yang kedua yaitu menentukan hubungan antara massa, percepatan, dan gaya. Dalam video kali ini, kami akan mendemonstrasikan kelembaman pada koin. Alat dan bahan untuk mendemonstrasikan kelembaman pada koin adalah satu lembar kertas dan beberapa koin yang telah dijadikan satu. Langkah-langkah mendemonstrasikan kelembaman pada koin. Letakkan selembar kertas di atas meja, letakkan tumpukan koin di atas kertas tersebut, lalu pegang ujung kertas dengan kedua tangan. Percobaan pertama. Tarik kertas dengan cepat satu sentakan. Jika kita menarik kertas dengan satu sentakan, maka koin tersebut tetap pada posisinya dan tidak akan berpindah tempat. Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan oleh tangan terhadap kertas lebih besar daripada gaya reaksi yang dilakukan oleh koin terhadap kertas, sehingga koin tersebut tidak berpindah tempat mengikuti kertas. Percobaan kedua. Tarik kertas secara perlahan, tapi tidak sampai jatuh dari meja berpermukaan kaca. Jika kita menarik kertas secara perlahan, koin tersebut akan tetap di atas kertas dan ikut tertarik pada kertas. Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan oleh tangan terhadap kertas sama dengan gaya reaksi yang dilakukan koin terhadap kertas. Nah, kedua percobaan tersebut terdapat keterkaitan dengan hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi, gaya yang diberikan tangan terhadap kertaslah yang mempengaruhi benda tersebut akan tetap diam pada tempatnya atau mengikuti arah kertas. Kesimpulannya adalah, ketika gaya yang diberikan oleh tangan terhadap kertas berbeda, maka posisi koin akan berbeda pula. Jika kertas ditarik secara lambat, maka posisi koin tersebut akan mengikuti arah kertas. Jika kertas yang ditarik dengan suatu sentakan, maka posisi koin akan tetap di posisi semula. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Percobaan yang pertama yaitu menggunakan 2 bola voli. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, letakkan bola pada permukaan yang datar. Yang kedua, dorong masing-masing bola voli yang bermassa sama dengan gaya yang berbeda, F1 dan F2, di mana F1 lebih besar daripada F2. Bola voli F1 menempuh jarak dengan waktu 1,54 sekon. Bola voli F2 menempuh jarak dengan waktu 2,23 sekon. Bola voli yang percepatannya lebih besar yaitu bola voli F1. Selanjutnya yaitu percobaan kedua menggunakan 1 bola voli dan 1 bola basket. Langkah-langkah percobaan yang kedua yaitu yang pertama, letakkan bola basket dan bola voli pada permukaan yang datar. Yang kedua, bola basket dengan massa M1 dan bola voli dengan massa M2 didorong dengan gaya yang sama besar. Pada percobaan kedua, bola basket menempuh jarak dengan waktu 2,28 sekon dan bola voli menempuh jarak dengan waktu 1,55 sekon. Bola yang percepatannya lebih besar adalah bola voli. Ketika massa suatu benda diperkecil, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut akan semakin besar dan percepatan dari benda tersebut juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika massa suatu benda diperbesar, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut akan semakin kecil dan percepatan dari benda tersebut juga semakin kecil. Kesimpulannya yaitu, gaya berbanding lurus dengan percepatan benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dalam video kali ini, kami akan mendemonstrasikan aksi dan reaksi pada timbangan berat badan. Alat yang digunakan untuk mendemonstrasikan aksi dan reaksi tersebut adalah timbangan berat badan. Posisi badan saat melakukan percobaan pertama adalah dengan menekuk kedua lutut. Langkah yang dilakukan adalah dengan menekuk kedua lutut secara perlahan, dan di sini menunjukkan berat badan lebih ringan.
Pada percobaan kedua dilakukan dengan mengangkat tangan ke atas secara cepat sehingga menyebabkan tekanannya lebih besar dan jarum bergerak ke kanan. Setelah kedua tangan lurus ke atas dan karena kelembamannya tetap, tekanan akan berkurang dan jarum akan meloncat ke kiri. Jadi, pada kenyataannya, ketika kita menekuk kedua lutut, timbangan akan menunjukkan berat badan yang lebih ringan. Dan ketika mengangkat cepat kedua tangan ke atas, berat badan menjadi lebih berat. Hal ini sesuai dengan apa yang didapatkan oleh ahli fisika Inggris Sir Isaac Newton pada hukum ketiga, di mana setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besarnya. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.